Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wassalatu wassalamu al-akmalani ala nabiyil Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian dimanapun Anda berada, pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan kita semua dirahmati, diberkahi dan diberi keistiqomahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan syariat agama Islam. Karena di saat atau di zaman sekarang ini, orang-orang Islam yang ingin menjalankan agamanya mendapatkan ujian yang sangat besar. Benarlah apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu kama bada'a ghariban, fatuba lil ghuraba." Islam itu muncul dalam keadaan asing dan dia akan kembali kepada keterasingannya, kama bada'a, sebagaimana dia munculnya. Fatuba lil ghuraba, maka beruntunglah orang-orang yang asing tersebut. Begitu pula kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya'ti 'alaikum zaman," akan datang kepada kalian suatu zaman. "As-sabiru 'ala dinihi kal qabidi 'alal jamar." Orang yang bersabar di atas agamanya maka seperti orang yang memegang bara api. Ya, tidak ada pilihan lain kecuali dia memegang bara api untuk bisa bertahan hidup. Maka tentu ketika kita memegang bara api, kita akan merasakan sakit yang sangat panas sekali, bahkan tangan kita menjadi luka gara-gara memegang bara api tersebut. Tetapi untuk bisa selamat, hanya itu satu-satunya cara yang bisa dilakukan untuk bisa selamat. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa zaman, ya, semakin berlanjut zaman, maka semakin buruk, ya, orang-orang yang berada di zaman tersebut. Kata Nabi SAW dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari, "Innahu la yati alaikum zaman," tidak datang kepada kalian suatu zaman, "illa alladzi minhu," kecuali yang setelahnya itu lebih buruk dari yang sebelumnya. Yang setelahnya lebih buruk dari yang sebelumnya. Maksudnya hukum secara global, hukum secara di zaman itu ya, manusia yang hidup secara keseluruhan, ya maka disebutkan zaman yang berikutnya itu lebih buruk. Oleh karena itu kita di generasi kita, kemudian kita pun dari masa kecil kita melihat begitu pula bagaimana perubahan sampai kita yang mungkin usia 30-40 tahun ya melihat perubahan yang sangat drastis dari masa kecil kita. Begitu pula apalagi sekarang dengan adanya media, kecanggihan teknologi, bukannya manusia semakin berakhlak tapi semakin jauh. Yang dulu namanya perzinahan itu merupakan aib yang sangat parah, yang sangat tabu di masyarakat. Nah sekarang di perkotaan bahkan di pedesaan, orang yang berzina, apabila ada pemuda-pemudi berzina, tidak lagi seheboh di zaman dahulu karena sudah menyebar perzinaan. Nauzubillahi min dzalika. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Pada hari ini kita melanjutkan pembahasan kita membahas kitab Muamalah, Fikih Muamalah dari kitab Fikih Sunnah yang dikarang oleh Syekh Said Sabiq, dan buku ini alhamdulillah sudah diterjemahkan Fikih Sunnah ya dengan judul Fikih Sunnah oleh beberapa penerbit. Dan alhamdulillah sudah menyebar juga di Indonesia. Bukunya juga sangat mudah didapatkan. Dan kita pada hari ini memasuki bab ar-riba. Pada pertemuan lalu kita sudah membahas tentang jual beli salam. Pada pertemuan ini kita bahas tentang ar-riba, yaitu riba. Riba secara bahasa artinya az-ziyadah. Riba secara bahasa artinya ziyadah. Maksudnya apa? Tambahan. Jadi riba itu adalah tambahan. Riba itu secara bahasa adalah tambahan. Tapi maksudnya dia adalah tambahan pada harta, pada
modal atau pada harta yang dipinjamkan. Tapi nanti insya Allah kita akan bahas tentang riba an-nasi'ah dan riba al-fadl, begitu pula riba jahiliyah dengan izin Allah Ta'ala, tapi bukan pada pertemuan kali ini. Pada hari ini kita akan membahas pengantar atau pendahuluan tentang riba. Taib. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 279, wa in tubtum, apabila kalian bertaubat, falakum ru'usu amwalikum, bagi kalian pokok-pokok harta-harta kalian, la tazlimuna wa la tuzlamun, kalian tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi. Jadi ketika kita sudah terlanjur misalkan meminjamkan dengan cara riba, meminjamkan uang kepada orang lain, kemudian kita sudah sepakati adanya tambahan dalam pinjaman tersebut, maka itu adalah riba. Maka ketika kita bertobat, kita berhak mengambil harta kita, pokok harta kita yang kita pinjamkan kepada orang lain, tetapi kita tidak boleh mengambil tambahan tersebut. Tidak boleh kita mengambil kelebihannya. Dan kelebihan itu adalah riba. Dan perlu kita ketahui ayyuhal ikhwan, yang namanya riba ini ya diharamkan bukan hanya pada umat Islam. Jadi umat-umat sebelum Islam dari agama-agama samawi seperti di dalam agama Yahudi, begitu pula agama Nasrani, terdapat dalil di dalam kitab-kitab mereka tentang pengharaman riba, Baik di perjanjian lama yaitu Taurat, di perjanjian lama disebutkan hal tersebut. Ya. Syekh Said Sabiq menyebutkan nukilan dari Taurat atau perjanjian lama. Taib. Idza aqradta malan li ahadin min abna'i sya'biyyin, apabila engkau meminjamkan harta kepada seorang dari anak masyarakat, fala taqif minhu mauqifad da'in, la tatlub minhu ribahan limalik, maka janganlah kamu meminta keuntungan. Ya, janganlah engkau meminta keuntungan limalika dari hartamu itu, dari harta yang kamu pinjamkan tersebut. Ini menunjukkan bahwa tidak boleh kita di dalam perjanjian lama disebutkan, yaitu di dalam perjanjian lama Taurat, di dalam agama Yahudi tidak diperbolehkan hal ini. Begitu pula dikatakan la tatlu minhu ribhan wala manfa'ah. Janganlah kamu meminta keuntungan dan juga jasa atau manfaat dari jasa. Ini yang diyakini oleh orang-orang Yahudi. Akan tetapi mereka mengatakan ini diharamkan di antara sesama orang-orang Yahudi. Adapun ya kepada orang selain Yahudi mereka mengatakan boleh. Ya, mereka mengatakan boleh kepada selain orang Yahudi. Ya, tentu ini salah. Tapi kita ingin tunjukkan bahwa di dalam agama Yahudi itu riba juga diharamkan. Di dalam agama Nasrani begitu pula. Sepakat mereka bahwasanya para pendeta di zaman dahulu bahwasanya riba itu haram. Innar riba, mereka mengatakan inna man yaqulu inna riba laisa ma'siyah yu'addu mulhidan kharijan 'anid din, sampai seperti itu. Dikatakan salah satu pendeta mengatakan barang siapa yang mengatakan bahwa riba itu bukan maksiat, maka dia dianggap keluar dari agama. Baik. Nah, ini menunjukkan bahwa dalam agama Nasrani pun telah diharamkan yang namanya riba. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rum ayat 39 menyebutkan wa ma ataitum mir riba liyarbu'a fi amwalin nas fala yarbu 'indallah. Dan apa-apa yang kalian berikan dari riba liyarbu'a, agar dia tu bertambah fi amwalin nas, di harta-harta manusia, fala yarbu 'indallah, maka dia tidak akan bertambah di sisi Allah. Wa ma ataitum min zakah, dan apapun yang kalian berikan dari zakat, turiduna wajah Allah, ya, kalian menginginkan darinya wajah Allah, faulaika humul mud'ifun, mereka itulah orang-orang yang melipat gandakan, maksudnya harta
mereka. Saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun di dalam Islam, maka terdapat 3 fase di dalam pengharaman riba. Di dalam pengharaman riba ada 3 fase sampai kepada fase diharamkan riba secara total. Jadi pengharaman itu juga dibuat secara bertahap di dalam syariat kita ini, karena syariat kita ini penuh dengan hikmah ya di dalam berdakwah dan di dalam menyampaikan syariat. Yang pertama adalah fase Mekah. Fase Mekah Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Rum ayat yang ke-39 ya. Wa ma ataitum mir riba liyarbuwa fi amwalin nas fala yarbu indallah. Ya, yang kita bacakan tadi, dan apapun yang kalian berikan dari riba, dari harta, agar dia berkembang pada harta-harta manusia, fala yarbu indallah, maka dia tidak akan berkembang di sisi Allah. Jadi sengaja memberikan pinjaman dengan harapan diberikan kembalian atau dikembalikan dengan jumlah yang lebih. Maka di sini ada teguran. Di fase Makkah ini terdapat teguran, fala yarbu indallah, maka itu tidak akan berkembang di sisi Allah. Belum disebutkan pengharaman secara jelas. Masih berupa sindiran, masih berupa apa? Sindiran terhadap riba. Kemudian ketika di fase Madinah, maka disebutkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa pengharamannya itu yang dipahami oleh orang adalah riba yang berlipat ganda, riba yang sangat berlipat ganda. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan di dalam surat Ali Imran ayat 130, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-lipat. Wattaqullaha la'allakum tuflihun, dan bertakwalah kalian kepada Allah agar kalian tuflihun, agar kalian beruntung. Jadi sebenarnya di sini untuk orang-orang yang paham kaidah, sahabat-sahabat yang memahami kaidah, maka mereka memahami bahwasanya yang namanya riba itu haram, tetapi Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya secara bertahap. Allah Subhanahu wa taala menjelaskannya secara bertahap. Karena ada sebagian sahabat yang baru masuk ke dalam agama Islam dan mereka belum siap dan masih berkecimpung dengan riba. Makanya Allah katakan, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kalian memakan riba dengan berlipat-lipat. Janganlah kalian makan riba yang berlipat-lipat. Nah, di sini bukan berarti bahwa riba itu, kalau orang yang paham dari kalangan ulama para sahabat akan memahami bahwasanya ini Allah akan mengharamkan, karena Al-Quran masih diturunkan, Allah akan mengharamkan secara total riba ini. Tetapi namanya pengharapan yang seperti ini dibuat secara bertahap, maka Allah katakan la ta'kulur riba adha'afan mudha'afah. Janganlah kalian memakan riba yang berlipat-lipat. Baik. Jadi ini merupakan pendahuluan untuk pengharaman riba secara full atau secara walaupun sedikit, maka diharamkan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 278 279, Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulur riba ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, wa dharu ma baqiya minar riba. Tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Ya, yang tersisa dari riba. In kuntum mu'minin, jika kalian itu beriman. Fa illam taf'alu, jika kalian tidak melakukannya, fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih, maka umumkanlah akan adanya peperangan minallahi wa rasulih, dari Allah dan Rasulnya. Wa in tubtum, dan apabila kalian bertobat, falakum, untuk kalian ru'usu amwalikum, pokok-pokok harta kalian, la tazlimuna wa la tuzlamun, kalian tidak menzalimi dan juga tidak dizalimi. Begitu pula dalam surat Al-Baqarah ayat 275 Allah katakan, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba, dan Allah menghalalkan bai'
jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan yang namanya riba. Nah, di sini kita bisa pahami bahwasanya yang namanya riba, meskipun dia tidak berlipat ganda, tidak berlipat-lipat, ya, besar ribanya itu hanya sedikit 0,00 sekian persen misalkan dari jumlah hutang yang diambil atau dipinjam, maka tetap walaupun 0,0001% misalkan ribanya itu sangat sedikit, tapi itu adalah tambahan, maka tetap dihukumi sebagai riba, dan itu diharamkan. Nah, dengan dalil dalam surat Al-Baqarah kita mengetahui Allah mengharamkannya secara mutlak. Begitu pula di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ada disebutkan riba yang sedikit itu halal atau riba yang tidak berlipat-lipat itu boleh, tidak. Tetapi riba secara umum. Kata Nabi SAW, contohnya ijtanibus sab'a al-mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 hal yang membinasakan. Qalu, para sahabat mengatakan, wa mahunna ya Rasulullah, apa itu ya Rasulullah? Dan diantaranya adalah wa aklu riba, dan memakan riba. Salah satunya adalah memakan riba. Begitu pula Rasulullah SAW mengatakan, la'anallahu akila riba wa mukilahu, ya, wa syahidaihi wa katibahu. Allah melaknat orang yang makan riba, wa mukilahu, dan yang memberi makan riba. Orang yang memakan riba itu berarti yang meminjamkan uang dan memakan hasilnya. Wa mukilahu, dan orang yang meminjam uang dan memberikan tambahan. Ya, wa syahidaihi, dan 2 saksinya. 2 saksi, wa katibahu, dan juga juru tulis, orang yang menulis akadnya. Orang yang menulis akadnya baik dengan tangan maupun komputer maupun dengan apa. Tetapi itu adalah penulisan yang diakui secara administrasi. Maka kita katakan ini semua dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang makan riba, yang memberi makan riba, yang menulis, dan 2 orang saksi. 2 orang saksi ini karena disebutkan 2. Kalau saksinya ada 4, maka 4-4-nya juga dilaknat. 4-4-nya juga dilaknat. Begitu pula kata Nabi kata sahabat, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemakan riba, yang memberi makan riba, saksi riba, dan juru tulis riba. Wa qalahum sawa, dan beliau alaihi salatu wasallam mengatakan mereka itu sama saja. Ya, mereka itu sama saja dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalika. Oleh karena itu ayolah ikhwan, saya perlu menyebutkan dalam muqaddimah tentang riba ini bagaimana hukuman riba, hukuman untuk orang yang memakan riba di 5 fase kehidupan. Yang pertama ketika di dunia, yang kedua di alam kubur, yang ketiga ketika dibangkitkan, ya, yang ketiga ketika apa? Bagaimana hukumannya ketika dibangkitkan dari alam kubur, kemudian yaitu di padang mahsyar. Kemudian yang keempat hukuman di padang mahsyar. Yang ketiga tadi ketika dibangkitkan dari alam kubur, yang keempat di padang mahsyar itu bagaimana? Kemudian yang kelima itu setelah hisab, yaitu dimasukkan ke dalam neraka. Ini 5 fase. Ini insyaallah kita akan bahas. Yang pertama ketika hidup di dunia. Orang yang hidup di dunia dan dia memakan riba atau memberi makan riba, maka kita katakan yang memberi makan riba juga mendapatkan laknat. Apa itu laknat? Dijauhkan dari kasih sayang Allah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya apa? Laknat. Dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan ancaman. Allah akan membinasakan riba, menghancurkan keberkahan dari harta riba. Bukan hanya tambahannya, tapi hartanya juga dibinasakan. Kata Allah Subhanahu wa taala, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah membinasakan riba dan menumbuhkan sedekah. Jadi terkadang ada orang yang subhanallah ya,
dia itu malas bersedekah dan takut bersedekah. Dan inilah rata-rata orang yang yang berkecimpung dengan riba, maka mereka itu memiliki sifat pelit untuk bersedekah karena ketamakannya terhadap dunia, ketamakannya terhadap harta. Berbeda dengan orang yang saleh, orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang menyatakan bahwa dunia ini hanyalah tempat sementara untuk mempersiapkan amal, maka mereka justru ketika memiliki kelebihan harta dari nafkah yang mereka wajib keluarkan, maka mereka semangat untuk apa? Mereka semangat untuk bersedekah, semangat untuk berbuat kebaikan, semangat untuk membantu orang lain. Berbeda dengan orang yang murabi. Al-murabi ini orang yang memakan, yang menumbuh kembangkan ya, hartanya dengan cara riba. Taib. Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan keberkahan hartanya. Tidak akan mendapatkan keberkahan dalam hartanya. Oleh karena itu kita dapatkan orang-orang yang bekerja di dalam lembaga yang ribawi, maka kita dapatkan subhanallah kehidupannya tidak dipenuhi dengan keberkahan dalam hidupnya. Ya. Begitu pula kata Rasulullah SAW, ma ahadun aktsara minar riba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin. Dan tidak ada seorang pun aktsara minar riba, memperbanyak hartanya dengan cara riba. Ya, tidaklah seorang memperbanyak hartanya dengan cara riba illa kana aqibatu amrihi ila qillatin, kecuali ya akhir urusannya adalah menjadi sedikit hartanya atau menjadi miskin. Dia menjadi apa? Menjadi miskin, hartanya semakin menjadi sedikit. Hartanya semakin habis atau semakin sedikit. Nah, ini perlu kita perhatikan ayyuhal ikhwan. Jadi jangan sampai kita tertipu dengan dunia. Kita kira riba itu akan membuat kita semakin kaya, tapi ternyata bukan semakin kaya, malah semakin miskin. Saya beri contoh, banyak orang-orang yang bekerja di suatu lembaga keuangan ribawi yang mengurus riba di sana. Ketika kita lihat, ketika dia baru menjadi pegawai, masih training saja, dia sudah belajar untuk riba. Memiliki pinjaman-pinjaman, kredit-kredit, kemudian semakin tinggi jabatannya, kreditnya juga semakin besar. Gajinya sebenarnya kalau dalam perhitungan, sebenarnya dia artinya normal gitu ya. Tetapi gaya hidupnya sangat tinggi. Karena dia merasa bisa membeli sesuatu, bisa membeli ini, bisa membeli itu. Akhirnya apa? Bisa membeli ini, bisa membeli itu. Akhirnya apa? Akhirnya dia dililit utang yang sangat banyak. Bahkan meninggal pun utangnya belum terbayar. Meninggal pun utangnya belum terbayar. Na'udzubillahi min dzalika. Begitu pula para pegawai. Ya, kita ingatkan para pegawai, para karyawan yang sudah memiliki SK misalkan seperti itu, maka jangan sekali-kali meminjam uang kemudian ditumbuh kembangkan, kemudian membeli sesuatu yang diinginkan dengan cara berhutang sehingga terjatuh kepada riba. Ya, akhirnya dililit oleh hutang. La tukhifu anfusakum ba'da amniha. Kata Nabi SAW, janganlah kalian memberikan rasa takut pada diri kalian setelah dia merasakan aman. Dia merasakan keamanan. Apa itu ya Rasulullah? Ad-dain, yaitu hutang. Ya, para karyawan kita ingatkan, semangatlah untuk menjauhi hutang. Ya, semangatlah untuk menjauhi hutang. Kalau yang pertama sudah terlanjur, maka semangatlah untuk memerangi riba. Ini yang pertama kali dulu. Yang kedua, semangat untuk menjauhi yang namanya apa? Hutang. Kalau tidak ada, maka tahanlah. Ini lebih baik. Ya. Kalaupun kita mau berhutang, maka milikilah jaminannya. Kita misalkan memiliki barang untuk sebagai jaminan dari hutang kita tersebut. Jadi kalau kita meninggal, nanti hutang kita bisa dibayar dari jaminan tersebut. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Jadi di dunia orang-orang yang memakan riba itu tidak akan tenang hidupnya. Padahal
Kalau kita lihat banyak orang yang ketika di dunia itu menginginkan mendapatkan kebahagiaan, ingin bisa selalu bersama anak, keluarganya, istri, anak-anaknya, kemudian nanti juga bisa bahagia bersama cucu-cucunya, ya anak, kemudian mantu dan sebagainya, tinggal di lingkungan yang baik, tinggal di lingkungan yang soleh, yang mendatangkan kebahagiaan, punya tetangga yang baik-baik. Tetapi ternyata ketika dia bertetangga dengan orang-orang yang pemain riba semuanya. Ini gitu kan. Bagaimana dia ingin mendapatkan kebahagiaan sementara dia bertetangga dengan orang-orang yang sama setipe dengan dia, seperti di perumahan yang membeli dengan sistem kredit, ya, dan di situ ada riba di dalamnya dan tidak terlepas dari riba. Maka kita katakan ayolah ikhwan, ya, sebenarnya seorang itu pun bisa dia membangun rumah, ya. Membangun rumah dimulai dari sederhana, bisa dia membangunnya dari pondasi misalkan. Tetapi banyak orang yang tidak bersabar dan merasa bahwa kita tidak bisa berlepas dari riba. Kita tidak mungkin punya rumah kecuali dengan cara riba. Subhanallah, ini adalah bentuk buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah dulu sebelum adanya bank, sebelum adanya riba menyebar, maka nenek moyang kita bisa memiliki rumah, bisa memiliki tanah, ya kan? Dengan rumah gadang yang panjang, memiliki tanah yang luas, kebun yang luas gitu, tanpa perlu ada riba. Tetapi mereka bekerja dan terus bekerja sehingga Allah Subhanahu wa taala memberkahi harta mereka. Kemudian fase yang kedua yaitu hukuman di alam kubur. Orang yang memakan riba maka di alam kubur juga mendapatkan azab. Apa itu azabnya? Dia berenang di sungai darah ketika dia akan menepi. Ya, ketika dia akan menepi, maka dipukul, dilemparkan batu yang besar ke mulutnya sampai berdarah sehingga dia kembali lagi ke sungai darah itu. Kemudian dia ingin ke tepi lagi, ternyata ada orang lagi yang melemparkan batu besar ke mulutnya sehingga dia masuk kembali ke dalam sungai atau ke dalam air tersebut, air darah tersebut. Nabi SAW pernah bermimpi, menceritakan mimpinya, dan mimpi beliau itu adalah wahyu. Ya, berbeda dengan mimpi kita. Kalau mimpi kita ada yang dari setan, ada yang bunga tidur, dan ada yang memang dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ada 3 jenis mimpi kalau kita. Tapi kalau Nabi SAW, para nabi itu mimpinya semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau alaihi salatu wassalam melihat banyak kejadian aneh, dan diantaranya beliau melihat ada satu orang berenang di sungai darah. Ya, beliau mengatakan, "Ataina ala nahrin min damin fihi rajulun qa'im wa ala wasatin nahri rajulun baina yadayhi hijarah." Taib. Kami mendatangi, ya, di dalam mimpi kami mendatangi suatu sungai yang berisi darah. Di sana ada seorang yang berdiri dan juga ada orang yang di tengah sungai. Kemudian, ya, dia membawa apa? Baina yadayhi hijarah. Dia membawa batu yang sangat besar. Fa aqbala ar-rajulu alladhi fi nahri. Kemudian akhirnya orang yang dalam sungai itu ingin menepi. Fa idza arada ar-rajul an yakhruja rama ar-rajulu bihajarin fi fihi. Kemudian ketika dia mau menepi, mau naik, kemudian dilempar dengan batu ke mulutnya. Akhirnya dia kembali lagi ke sungai darah tersebut. Dan ini terjadi berulang kali. Setiap ingin menepi, dilempar lagi. Setiap ingin menepi, dilempar lagi. Akhirnya apa yang terjadi? Dia tetap berada di sungai darah tersebut. Maka Nabi SAW menyebutkan ketika beliau menyaksikan itu, bertanyalah beliau kepada malaikat yang membawa beliau di dalam mimpi. Ya, maka kata malaikat itu, "Walladzi ra'aitahu fin nahri akilur riba." Yang engkau lihat,
yang engkau lihat dia yang ada di dalam sungai darah tersebut, dia adalah pemakan riba. Na'udzubillahi min dzalika. Dan para ulama menyebutkan ini adalah di dalam alam kubur. Kemudian yang ketiga, hukuman ketika dibangkitkan dari alam kubur, yaitu ketika hari kebangkitan. Nah, ketika hari kebangkitan, orang yang memakan riba ini, maka dia akan berdiri sempoyongan seperti orang yang kemasukan jin, yang dirasuki oleh jin. Ya. Orang yang dimasuki oleh jin, dia berdirinya itu sempoyongan. Ya, orang yang sering meruqyah akan tahu bahwasanya jalan mereka tidak akan stabil, ya. Orang-orang yang kerasukan itu jalan mereka tidak akan stabil. Oleh karena itu Allah katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, Al-Baqarah 275, alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Orang-orang yang memakan riba, mereka itu tidak berdiri kecuali seperti berdirinya orang yang kerasukan setan. Seperti orang yang kerasukan setan lantaran adanya tekanan penyakit gila. Jadi dia berdirinya sempoyongan. Berdirinya sempoyongan. Ini menunjukkan sebagaimana mereka dulu di dunia, hidup mereka itu tidak stabil dengan adanya riba. Bukan malah mereka bisa berdiri tegak dan hidup bahagia, tapi ketika di dunia mereka mendapatkan kesengsaraan, maka Allah Subhanahu wa taala bangkitkan dalam keadaan seperti itu juga dari kuburan-kuburan mereka. Subhanallah. Oleh karena itu Al-Hafiz Ibnu Hajar Ibnu Katsir mengatakan aila yaqumuna min kuburihim yaumal qiyamah illa kama yaqumul masru' hala sar'ihi. Ya, dan mereka tidaklah bangkit dari kuburan mereka di hari kiamat kecuali seperti bangkitnya atau berdirinya orang yang masru', yaitu orang yang kemasukan jin. Hala sar'ihi, ketika dia dirasuki. Taib. Kemudian yang keempat, orang yang memakan riba di padang mahsyar, mereka akan diberikan senjata untuk menantang Allah Subhanahu wa taala berperang. Untuk menantang Allah Subhanahu wa taala berperang. Sanggup apa tidak? Jawabannya tidak akan sanggup. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat 279, "Fa illam taf'alu fa'dhanu biharbi minallahi wa rasulih." Jika kalian tidak melakukannya, maka umumkanlah untuk berperang kepada Allah dan Rasul-Nya. Subhanallah. Jadi di sini Ibnu Abbas menyebutkan yuqalu yaumal qiyamah li akilir riba, akan dikatakan kepada pemakan riba di hari kiamat, khudh silahaka lil harbi, ambillah pedangmu untuk berperang. Maka kita katakan tidak akan mungkin orang yang dibangkitkan dari dalam kubur kemudian di padang mahsyar, mereka tidak akan mungkin menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan ketidakmungkinan untuk menghadapi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya di sini menunjukkan kemarahan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang memakan riba. Kemudian hukuman setelah dihisab adalah dimasukkan ke dalam neraka. Ini yang kelima. Fase yang kelima, setelah dihisab, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalika. Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 275, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba." Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. "Faman ja'ahu mau'izatun mir rabbih fantaha falahu ma salaf." Dan barang siapa yang datang peringatan dari Rabb-nya, kemudian dia berhenti, falahu ma salaf, maka untuknya dia berhak mendapatkan yang lampau. Wa amruhu ilallah, dan urusannya dikembalikan kepada Allah. Wa man 'ada fa ulaika ashabun nar. Barang siapa yang kembali, fa ulaika ashabun nar, maka mereka itulah penghuni-penghuni neraka, hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Jadi di sini kalau misalkan ada orang yang sudah terlanjur dulu sebelum dia mengetahui riba, ya, sebelum dia mengetahui riba,
sebelum dia mengetahui riba itu haram, maka apa yang dia dapatkan itu halal. Tapi setelah dia mengetahui hukumnya bahwa riba itu haram, maka dia harus membuang hartanya atau mengeluarkan hartanya, ya, baik disedekahkan dengan niat untuk berlepas diri dari harta yang haram. Tapi kalau misalkan dia mendapatkannya sebelum dia tahu hukumnya, maka sebelum tahu hukumnya itu apa yang didapatkan itu boleh, ya, boleh. Falahu masalaf, maka untuknya adalah apa yang terdahulu. Tapi kita ingatkan, banyak orang-orang yang sudah belajar Islam dan dia tahu sebenarnya riba itu haram, tapi dia tetap apa? Tetap pinjam uang ke lembaga keuangan ribawi, ya, tetap pergi ke leasing, ya, untuk bertransaksi dengan cara ribawi. Maka kita katakan yang seperti ini, ayyuhal ikhwan, berhati-hatilah dengan ancaman Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya, yaitu dilaknat, dijauhkan dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Jika seorang sudah dilaknat, dijauhkan dari kasih sayang, tidak ada kebaikan pada orang tersebut, Oleh karena itu kita katakan, bersabar ayyuhal ikhwan. Memiliki sesuatu itu dengan kesabaran insyaallah bisa, dan tidak harus yang baru, ya, tidak harus yang baru. Ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah, saudara-saudari sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berkaitan dengan riba ini, ya, ini adalah peringatan untuk kita semua agar menjauhinya. Ya, agar benar-benar menjauhinya. Jadi kita sudah sebutkan Allah melaknatnya, begitu pula Rasulullah SAW melaknat orang yang memakan riba, yang memberi makan ribanya, begitu pula pencatatnya, begitu pula saksinya. Begitu pula kita sudah sebutkan juga tadi bahwasanya dia termasuk 7 dosa yang besar yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah SAW, ijtanibu as-sab'al mubiqat, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang mubiqat, yang menghancurkan, dan diantaranya adalah wa aklu ar-riba, dan memakan riba. Ini termasuk dosa yang sangat besar. Bahkan disebutkan oleh para ulama, ya, yang namanya dosa riba itu lebih parah daripada berzina dengan ibunya sendiri. Kata Rasulullah SAW, ar-riba 73 baban. Riba itu ada 73 pintu. Aisaruha mithlu an yankiha rajulu ummahu. Yang paling ringannya dari pintu riba itu adalah seperti seorang yang berzina dengan ibunya sendiri. Nauzubillahi min dzalik. Itu disebutkan aisaru riba. Riba yang paling rendah. Baik. Bahkan di dalam riwayat Al-Imam Ahmad disebutkan, ya, walaupun terjadi perselisihan di kalangan ulama tentang hadis ini, dirhamu riba, 1 dirham riban ya'kuluhu ar-rajulu wa huwa ya'lam, yang dimakan oleh seseorang dan dia mengetahui hukumnya, asyaddu min 36 zinyah. Itu lebih parah daripada 36 perzinaan. 36 kali perzinaan. Baik. Jadi ini sangat berbahaya sekali ayyuhal ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Adapun dampaknya di masyarakat, ya, dampaknya di dunia, dampaknya di masyarakat terutama perekonomian itu sangat banyak sekali. Ya, dampak-dampak dari riba dengan menyebarnya bank-bank ribawi, lembaga-lembaga keuangan ribawi seperti koperasi-koperasi simpan pinjam yang menganut sistem ribawi. Begitu pula lembaga-lembaga yang lain atau perorangan yang sangat menyebar riba di sana. Maka kita katakan ayyuhal ikhwan, ya, dengan adanya hal seperti ini maka menyebabkan dampak-dampak negatif di masyarakat. Disebutkan oleh
Syekh Said Sabiq ada 4 hal ya yang beliau sebutkan dampak di masyarakat. Yang pertama, annahu yusabbibu al-adawah bainal afrad. Itu akan menimbulkan permusuhan antara individu, antara orang-orang. Dan juga akan menghilangkan prinsip ta'awun. Menghilangkan prinsip apa? Ta'awun, yaitu saling tolong menolong. Menghilangkan prinsip ta'awun atau saling tolong menolong. Dan ini benar. Semakin banyak berkembang riba, akhirnya orang itu bingung mencari pertolongan dari siapa. Ada pernah saya mengisi kajian di suatu tempat, ya. Ustadz, ini bayaran anak saya, padahal dia sangat ringan, biayanya tidak seberapa besar ya ketika dia memasukkan anaknya. Saya tidak punya uang kecuali sekian. Dan saya bingung mau cari dari mana. Anak kan sudah bilang bahwasanya kita itu memiliki Bank Thayyib, Bank Umar, Bank Soleh, dan bank-bank yang lain. Maksudnya ada bapak-bapak yang lain yang bisa kita andalkan untuk meminjam uang terlebih dahulu dengan cara yang tidak ribawi. Kalau itu memang betul-betul kita membutuhkan, ya sangat membutuhkan. Akhirnya saya lihat ada orang yang lumayan artinya kaya atau dia punya harta. Ini ada bank fulan. Coba antum pinjamkan dia ya uang, berapa antum butuh? Sekian 3 juta berapa? 3.600.000 atau berapa dia bilang kemarin tuh. Ini antum mau nggak pinjamkan beliau? Sudah nggak apa-apa, saya pinjamin. Masya Allah, ini ada bank ini, saya bilang. Nah, tidak perlu ke bank-bank yang haram, ada bank yang akan membantu. Nah, ini sudah ya, yang pertama, banyak manusia sudah tidak pede ya untuk meminta tolong kepada yang lain, karena banyaknya orang yang ketika diminta tolong justru dia ingin memakan riba di sana, memanfaatkannya untuk mengambil riba di sana. Auzubillahi min dzalika. Kemudian yang kedua disebutkan oleh Syekh Said Sabiq dalam buku Fikih Sunnah ini akan mengantarkan kepada terciptanya masyarakat yang tidak bekerja sedikit pun dengan cara menganakkan uangnya atau dengan cara riba. Mereka memiliki harta, tetapi mereka mengembangkannya dengan cara riba. Mereka tidak bekerja tapi dapat harta. Mereka tidak bekerja tapi dapat harta. Dan ini akan menjadi seperti parasit yang dia ini mengambil keuntungan dari orang lain. Mengambil keuntungan dari orang lain tanpa ada pekerjaan. Padahal berbeda dengan prinsip ekonomi. Prinsip ekonomi, orang yang memiliki harta, kalau dia tidak mau bekerja, ya, kalau dia tidak mau berusaha, maka dia bisa menggunakan sistem mudharabah bagi hasil. Sistem bagi hasil. Dia modalin orang, kemudian dengan pembagian keuntungan bersih, dibuat persentase yang baik antara mereka. Yang disepakati antara mudharib yang berusaha dengan musahim, orang yang bersaham atau orang yang menginvestasikan hartanya. Jadi di sini harta tersebut berkembang dengan amal, dengan adanya pekerjaan. Ya, atau misalkan dia bisa bekerja sama atau dia bangun perusahaan sendiri, membangun bisnis sendiri, sehingga apa? Perekonomian itu bergerak. Perekonomian itu bisa bergerak. Tetapi kalau uang itu dipinjamkan pada orang lain atau didepositokan seperti itu akan mati, ya. Itu akan mati dan hasilnya hanya sesuai apa? Sesuai berapa persen saja didapatkan dari ribanya, ya. Dia makan dari itu. Bahkan disebutkan ini adalah dana abadi. Mereka orang-orang kaya mengatakan dana abadi, ya. Dia hidup dengan riba, subhanallah. Pengeluarannya dari riba. Dia punya harta miliaran, wah cukuplah ini 20 juta dapat riba puluhan juta atau ratusan juta dalam sebulan. Dia hidupnya dengan riba. Hidupnya dari bunga riba itu dia makan. Subhanallah, na'udzubillahi min dzalika. Akhirnya apa? Perekonomian mandek atau mati gara-gara orang kaya menaruh di dalam bank atau di dalam tidak membisniskannya, tidak memutarkannya, tidak mengusahakannya. Kemudian beliau menyebutkan bahwasanya orang yang di negara-negara yang sebenarnya
memanfaatkan pinjaman-pinjaman ribawi seperti ini, sebenarnya mereka itu menjadikan itu sebagai wasilah al-istimar, penjajahan gaya baru. Penjajahan gaya baru di dalam suatu negara. Dan ini kita lihat ada penjajahan-penjajahan dari negara-negara besar. Mereka sengaja meminjamkan uang dalam jumlah besar untuk proyek-proyek, misalkan pembangunan jalan, pembangunan tol, pembangunan gedung yang besar, gitu kan? Yang mana sebenarnya hasilnya juga kurang menghasilkan, proyek kereta api dan sebagainya, gitu kan? Dibiayai oleh negara besar tersebut, dipinjamkan uang, tapi ternyata apa? Ternyata ada ribanya, Akhirnya apa? Negara-negara, dan ini sudah kejadian di banyak negara-negara kecil yang memanfaatkan pinjaman riba tersebut, mereka tidak bisa berkutik. Akhirnya ketika pada saat jatuh tempo mereka tidak bisa membayar, hutangnya berlipat ganda. Kemudian lagi misalkan ada persyaratan, kalau gitu kamu harus mempekerjakan rakyat kami, dan rakyat itu juga memiliki devisa, intinya ada pajak yang akan masuk ke dalam negara. Coba lihat bagaimana mereka bekerja mempekerjakan orang-orang negara dia, kemudian ada devisa untuk negara. Itu kan sebenarnya adalah keuntungan yang intinya menjajah, memaksa untuk mempekerjakan orang-orang dari negara yang besar tadi yang minjamkan uang. Begitu pula nanti ada pelipat gandaan dari hutang tersebut, sehingga seperti dicekek. Kamu harus nuruti apa yang kami mau, ya. Seperti itu kata negara yang telah menghutangi dengan hutang yang sangat besar tersebut. Subhanallah, kita katakan ini adalah penjajahan gaya baru, penjajahan di bidang ekonomi. Akhirnya apa, ayol ikhwan? Ya, negara tersebut bukannya malah berkembang, tetapi malah terbelakang. Nauzubillahi min dzalika. Taib. Kemudian Islam, dampak selanjutnya, ayol ikhwan, orang yang berkecimpung dalam riba maka akan dihapuskan keberkahannya, keberkahan pada hartanya. Berbeda dengan orang-orang yang ketika belum dikenal riba, mereka saling tolong menolong dan mereka mengharapkan adanya ganjaran pahala yang besar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan demikian mereka meminjamkan harta kepada manusia. Ya, sebagaimana kita dapatkan hadis dulu ada di zaman dahulu, kata Nabi SAW, orang yang tidak memiliki amalan kecuali satu amalan, yaitu dia suka yudayinun nas, memberikan hutang kepada manusia, dan dia berkata kepada pembantunya atau kepada pegawainya atau kepada budaknya, lihat kepada dia, apabila dia tidak mampu maka gugurkan atau putihkan hutangnya, ya. Putihkan hutangnya, itulah amalan yang menjadi kebanggaan dia, dan akhirnya dia dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara apa? Dia meminjamkan harta, kemudian yang tidak mampu maka diputihkan hutangnya. Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dia telah memutihkan, memaafkan hutang orang lain, dia juga diputihkan hutang dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah masukkan dia ke dalam surga. Taib. Kan kalau misalkan kita dengar dalil-dalil seperti ini, maka apa? Maka akan sangat banyak yang ingin membantu orang lain, ya. Bahkan Nabi SAW menyebutkan di antara amalan yang paling utama adalah kebahagiaan yang kamu masukkan ke dalam seorang muslim. Engkau bayarkan hutangnya, ya, engkau layani hajatnya. Yang seperti itu manfaat yang besar untuk orang lain, memberikan manfaat yang besar untuk orang lain. Tapi dengan adanya riba seperti ini, maka prinsip ta'awun di kalangan kaum muslimin ini semakin terkikis. Nauzubillahi min dzalika. Ada penelitian dari para ulama bahwasanya semenjak adanya menyebarnya riba dan perhutangan seperti ini atau banyaknya hutang di bank-bank atau di mana-mana, maka banyak yang terkena penyakit jantung. Orang ketika ditagih jantungnya berdetak kencang, gitu kan. Kemudian mati jantungan karena ditagih oleh debt collector atau orang yang menagih hutang. Hidupnya tidak akan tenang.
Begitu pula orang yang sudah tahu bahwasanya nanti ada debt collector, orang yang menagih hutang, maka akan hilang rasa amannya. Akan hilang rasa amannya. Subhanallah. Begitu pula orang yang menghutangi dengan sistem ribawi ini akan menjadi penguasa. Mereka akan menjadi penguasa yang mencekik. Begitu pula kita katakan justru dengan adanya sistem ribawi seperti ini, orang akan mematikan yang namanya perekonomian. Pertumbuhan ekonomi itu semakin tidak lancar, semakin terhambat. Kemudian selanjutnya ayyuhal ikhwan akan terjadi harga-harga barang akan semakin mahal. Harga-harga barang akan semakin mahal dari semuanya, kendaraan, kemudian properti, rumah, apartemen, kemudian gedung, tanah juga menjadi sangat mahal. Kenapa? Karena ada riba. Kenapa? Dengan adanya sistem ribawi melalui bank atau melalui koperasi, orang itu kan memiliki kemampuan untuk membeli, merasa memiliki kemampuan untuk membeli. Otomatis permintaan dari pasar itu sangat besar. Kalau permintaannya sangat besar, penawarannya lebih sedikit, ya barang-barangnya yang dijual itu lebih sedikit, otomatis akan apa? Akan menaikkan harga. Nah coba misalkan di zaman dulu kita tidak ada riba, di zaman orang itu masih takut sekali dengan yang namanya riba, takut ke bank, takut minjam uang ke bank, ya. Zaman dahulu subhanallah harga itu stabil, naiknya pun naik dengan stabil, mengikuti apa? Inflasi misalkan seperti itu. Stabil harga, orang mau nanti bisa ketika nanti umur sekian dia mau beli tanah, umur sekian mau beli rumah, masih bisa dia dapatkan. Kenapa? Harga masih stabil. Tapi ketika ada riba ini, maka harga tidak stabil. Kenapa? Karena penawarannya lebih sedikit daripada permintaan pasar, otomatis penawaran ini akan meninggikan harga. Akhirnya orang sulit memiliki rumah, orang sulit memiliki tanah. Ya, semuanya serba sulit sekarang ini gara-gara orang-orang berkecimpung dengan riba. Nauzubillah min dzalika. Begitu pula orang yang kalau misalkan riba menyebar di masyarakat akan terjadi kesenggangan yang luar biasa antara orang kaya dengan orang yang miskin. Dan ini semakin terjadi ayyuhal ikhwan, banyak orang-orang miskin yang ditekan, ya, dimanfaatkan oleh orang-orang kaya. Dan yang paling penting ayyuhal ikhwan, bahwasanya keberkahan di masyarakat. Kalau misalkan masyarakat itu telah berkembang yang namanya riba di masyarakat, maka hidup mereka tidak akan berkah dan mereka akan merasakan kesulitan-kesulitan yang sangat banyak. Kata Nabi SAW dalam riwayat Tabrani, ya Syekh Albani mensahihkan di sini, "Idza zahara zina war riba," jika telah tampak zina dan riba fi qaryatin, di suatu desa, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah, maka mereka telah menghalalkan pada diri-diri mereka azab Allah. Subhanallah, nauzubillah min dzalika. Kalau di suatu desa ya sudah menyebar yang namanya riba dan perzinaan. Dan kita lihat di sini banyak daerah yang sudah menyebar dari anak-anak SMA, ya itu sudah banyak yang melakukan perzinaan, yang mahasiswa juga melakukan perzinaan. Begitu pula kalau mau melihat menyebarnya riba di suatu daerah, maka lihatlah betapa banyak ya bank di sana dan juga koperasi simpan pinjam yang ada di sana. Semakin banyak lembaga-lembaga keuangan ribawi tersebut, maka berarti konsumennya juga semakin sangat banyak di sana. Kita katakan yang seperti itu kita tidak akan tenang untuk hidup di daerah yang banyak pelaku ribanya, begitu juga para pezinanya, nauzubillahi min dzalika. Oleh karena itu ya lebih baik kita pindah dari tempat yang seperti itu ke tempat yang lebih tenang, yang walaupun tidak dihiasi dengan kekayaan, ya tidak dihiasi dengan pamer-pamer harta, tetapi yang paling penting yang kita ingin cari adalah kebahagiaan. Yang ingin kita cari adalah kebahagiaan. Betapa banyak orang kaya ingin bahagia tapi mereka tidak bahagia. Ya, betapa banyak orang yang mendapatkan harta banyak tetapi hancur, berantakan keluarganya. Anaknya durhaka kepada orang tuanya, tidak mendapatkan tetangga yang baik. Walaupun rumahnya besar tapi tidak punya tetangga. Allah musta'an. Ya, bagaimana bisa hidup?
bahagia, di mana kita itu akan merasakan bahagia apabila kita bisa berkumpul ya dengan orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik seperti itu, yang tidak menginginkan mencelakai kita. Nah, kita akan bahagia dengan hidup seperti itu. Tapi kalau misalnya kita hidup sendiri atau hidup selalu dalam tekanan batin, bagaimana kita bisa bahagia? Oleh karena itu jangan tertipu ayo ikhwan. Jangan sekali-kali kita tertipu dengan dunia, jangan tertipu dengan riba, ya menganggap bahwa tidak bisa memiliki sesuatu kecuali dengan riba. Bahkan di kota-kota besar sekarang ada pakai kartu kredit ya, pakai kartu kredit. Sudah pakai kartu kredit sengaja ya membeli sesuatu akhirnya habis batasannya, kemudian dia terjatuh kepada riba dari kartu kredit tersebut. Nauzubillahi min dzalika. Saya rasa cukup ya materi kita pada hari ini. Silakan kalau misalkan ada saudara-saudari sekalian yang ingin bertanya ya, Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya maka bisa ditanyakan. Di sini ada yang masuk ke HP media. Bismillah, bagaimana cara taubat dari riba? Taubat dari riba ya, wadharu ma baqiya minar riba. Wadharu ma baqiya minar riba, dan tinggalkanlah apa yang tersisa dari riba. Ya. Begitu pula wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tazlimuna wa la tuzlamun. Apabila kalian ingin bertobat, maka kalian berhak mendapatkan ru'us amwalikum, pokok harta kalian yang kalian pinjamkan itu, kalian tidak menzolimi dan tidak dizolimi. Jadi kalau kita ingin bertobat dari riba, maka ya kalau kita yang memberikan ya, maka cukup ambil pokoknya saja. Kelebihan yang disepakati itu dari riba tersebut maka gugurkan, dan kita berhak mendapatkan pokok dari harta kita. Dan untuk orang yang memberi makan riba menjadi nasabah ribanya, maka bertobat dia kalau misalkan bisa negosiasi kepada bank atau koperasi untuk menggugurkan riba, maka dia lakukan hal tersebut. Baik. Kemudian selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Ustaz, mohon penjelasan tentang deposito di bank syariah. Terima kasih. Wassalam, Khadijah di Padang. Taib. Untuk deposito di bank syariah, maka kita katakan ya setiap bank syariah itu tidak bisa kita hukumi secara sama rata antara satu dengan yang lainnya. Karena sebagian bank syariah paham terhadap akad-akad dan sebagian hanya sekedar sebagai pekerja biasa, tidak mengerti syariat juga. Akhirnya tetap terjatuh pada akad-akad ribawi. Ya, adapun deposito di dalam bank syariat itu ya masuk ke dalam permodalan dalam sistem mudharabah ya. Namanya mudharabah bagi hasil. Nah, di sana walaupun ditetap dinamakan deposito ya, ada saja yang bisa dihalalkan kalau misalkan memang bagi hasilnya itu diserahkan kepada mudharib atau pengusaha-pengusaha yang menerapkan bagi hasil sesuai syariat agama Islam. Taib. Dan ini kita tidak bisa menghukumi secara global bagaimana bank syariah. Kenapa? Karena ada yang bagus yang menerapkan sesuai syariat. Kemudian sahamnya atau misalkan modalnya ini diletakkan kepada pengusaha yang benar-benar menerapkan pembagian secara syariat, misalkan dari keuntungan bersih, usahanya halal, kemudian pembagiannya dari keuntungan bersih ada persentase yang mereka sepakati sesuai dengan persentase keuntungan bersih tentunya, bukan keuntungan kotor. Maka kemudian disalurkan kepada bank, kemudian bank menyalurkan lagi kepada nasabah yang menanamkan modal. Maka kita katakan seperti ini bisa kita katakan dibenarkan di dalam syariat. Tetapi kalau misalkan tidak seperti itu, ada yang kenyataan banyak ya terjadi, disahamkan di pasar modal, kemudian usahanya memang halal, tetapi ternyata mengambil pembagiannya dari keuntungan atau omset ya, penghasilan kotor. Maka yang seperti ini tidak sesuai dengan prinsip pembagian bagi hasil dalam Islam. Ya harus dari pembagian bersih. Kemudian ada permainan-permainan, ada yang menerapkan dari pembagian bersih tapi ternyata manipulasi data. Ada manipulasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Allah alam bisawab. Maka kita katakan ya yang pertama, jika ingin
berhati-hati, maka kata Nabi SAW, da'ma yaribuka ila ma la yaribuk. Tinggalkanlah yang meragukanmu kepada sesuatu yang tidak meragukanmu. Maka tinggalkan. Ya kan? Maka lebih utama ya memakai wadiah saja, bukan mudharabah. Ya. Kalau misalnya ada 2 tabungan simpanan, ada wadiah itu titipan, ada yang kedua adalah mudharabah bagi hasil. Maka pilih yang wadiah, yang sekedar titipan saja. Allahu a'lam bishawab. Baik, saya rasa cukup materi kita pada hari ini ya, pembahasan tentang tentang pengantar atau pendahuluan dari mukaddimah dari pembahasan riba dari kitab Fikih Sunnah karangan Syekh Said Sabiq. Ya, beliau sudah lama meninggal ya, rahimallah taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi ilmu kita dan memberi kekuatan kita untuk selalu beramal dan menjalankan agama Islam ini. Dan kita katakan penyampaian kita ketika membahas tentang riba ini adalah bagian dari nasihat ya, bagian dari nasihat kepada kaum muslimin, dan tidak ada bentuk pemaksaan. Siapa yang mau melakukannya, mengamalkannya, maka silahkan ya. Yang mengikuti nasihat maka itulah yang terbaik, dan kalaupun tidak mengikuti nasihat yang disampaikan oleh para ustadz, para ulama, para dai, maka kita katakan pertanggungjawabkan sendirilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan setiap kita akan bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan ya. Barakallahu fikum jami'an. Subhanakallah hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.